Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 6 pada mata kuliah konsep dasar pengembangan kurikulum yang beranggotakan, yang pertama ada Abdul Hafiz Ansari, yang kedua Muhammad Wahyu Maulana Supit, yang ketiga Nurul Hasanah, keempat Rabiatul, dan saya sendiri Rama Faranada selaku moderator. Baik, materi pertama akan saya sampaikan yaitu apa itu understanding by design. Jadi menurut McTighe dan Safe, understanding by design adalah suatu kerangka kerja untuk meningkatkan prestasi siswa melalui pengembangan standar kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan pengembangan profesional. Maksudnya di sini adalah understanding by design yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam dan keterlibatan siswa juga. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Terima kasih. Mengapa menggunakan understanding backward design? Adapun beberapa alasannya. Yang pertama itu memulai perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga guru dapat mengatur kelas lebih efektif. Yang kedua, guru memiliki struktur yang jelas saat guru merencanakan kegiatan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, hasil, dan langkah-langkah untuk penilaian. Yang ketiga, siswa akan menemukan makna dalam kegiatan kelas lebih mudah karena mereka mengetahui hasil tujuan dan langkah-langkah untuk penilaian. Kemudian hasil akhirnya adalah kelas yang terpadu di mana antara guru dan siswa saling berinteraksi untuk mendukung hasil belajar yang maksimal. Adapun tahapan-tahapan UBD ada 3, yang dimana tahap pertama mengenai identifikasi hasil yang diinginkan, dimana sebuah tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran itu mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian pada tahap kedua adalah menentukan bukti penilaian. Maksudnya di sini adalah membuat asesmen yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Nah, nantinya rancangan pembelajaran ini menggunakan metode where to. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran atau plan learning dengan menggunakan metode where to. Yang pertama ada W atau where and why. Peserta didik akan mencari kemana tujuan pembelajarannya dan mengapa mereka harus melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada H atau hook and pull. Guru akan menarik perhatian peserta didik dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Yang ketiga ada E atau equip. Guru akan membekali peserta didik dengan pengalaman dan juga pengetahuan untuk mencapai tujuan kinerja. Yang keempat ada R atau reading, revise, and revise. Di sini, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ide, merefleksikan kemajuannya, dan juga merevisi hasil dari pekerjaan mereka. Yang kelima ada E atau evaluate. Guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya ada T atau tailorage, di mana guru akan menyesuaikan proses pembelajaran dengan melihat bakat, minat individu, gaya belajar, dan juga kebutuhan dari peserta didiknya. Lalu yang terakhir ada O atau organize, di mana guru akan mengatur pembelajaran untuk mengoptimalkan proses pembelajaran secara bermakna. Saya akan memaparkan mengenai implementasi rancangan pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati. Di sini pada pertemuan ke-1 dibuat beberapa sub untuk pertemuan ini. Misalnya pada kegiatan pertama adalah kegiatan pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk pembukaan sendiri, kegiatan pertamanya adalah guru memberikan pertanyaan atau pernyataan pemantik untuk memancing rasa ingin tahu siswa mengenai keanekaragaman hayati. Contohnya, seperti apa cara kita membedakan penampilan dan karakter antara satu teman dengan teman yang lainnya? Tahukah kalian bahwa
pada makhluk hidup yang lain pun juga berlaku hal yang sama loh. Nah, pada poin ini, pada kegiatan pertama ini mewakili huruf H pada konsep where to di bagian langkah ketiga tadi. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, guru mengutarakan tujuan pembelajaran atau TP yang akan dicapai dalam proses pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati, di mana pada kegiatan kedua ini mewakili huruf W. Kegiatan ketiga, guru bersama siswa mengingat kembali mengenai berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitar beserta karakteristiknya. Jadi misalnya pada kegiatan ini setiap siswa bisa menyampaikan kira-kira ini ada hewan ini di sekitar tempat tinggalnya. Atau misalnya satu siswa yang lain menjelaskan bahwa ada tumbuhan ini loh punya karakter ini di sekitar tempat tinggal saya, misalnya seperti itu. Lalu kegiatan keempat, guru memberikan pemaparan secara singkat mengenai berbagai karakteristik makhluk hidup yang telah disampaikan oleh siswa tadi, di mana ini mewakili huruf E yang pertama. Untuk bagian keempat, ini contohnya bisa saja kita mengambil dari kegiatan dari siswa tadi, di mana dia menyampaikan salah satu jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya beserta karakteristiknya. Lalu kira-kira itu makhluk hidupnya adalah jenis dari ini, di mana dia merupakan perwakilan dari kingdom apa, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini dibagi menjadi beberapa tahapan juga. Yang pertama, guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Ini mewakili huruf O pada konsep where to yang tadi. Yang kedua, guru memandu siswa untuk mencari perbedaan dan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh beberapa makhluk hidup, di mana setiap kelompok memperoleh 5 makhluk hidup yang berbeda-beda. Dibagikan menggunakan kartu jenis makhluk hidup. Jadi misalnya setiap kelompok kita bagi, di mana kelompok 1 dapat 5 kartu dengan 5 jenis makhluk hidup yang berbeda. Kelompok 2 juga demikian, berbeda makhluk hidupnya dengan kelompok yang pertama, begitu pula kelompok seterusnya. Lalu setelah itu, peserta didik diminta untuk mengisi karakteristik yang telah ditemukan, lalu dimasukkan pada tabel LKS yang telah diberikan oleh guru. Ini mewakili huruf R pada konsep where to tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Maulana Supit. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 6. Nah, ini selanjutnya adalah tentang implementasi rancangan pembelajaran materi keanekaragaman hayati. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan inti. Yang pertama ini langsung pada bagian ketiga, yaitu guru memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan pengamatan pada kartu jenis makhluk hidup yang telah disediakan. Nah, di sini ini adalah kategorinya yaitu E atau bisa explore di sini ya maksudnya. Kemudian yang keempat adalah guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi pertanyaan berikut, atau ini pertanyaannya ada beberapa, di sini ada A, B, dan C. Yang pertama ada apa yang timbul dalam pikiran kalian tentang keanekaragaman hayati, kemudian kenapa makhluk hidup dapat memiliki karakter yang berbeda satu sama lain gitu. Kemudian bagaimana untuk mengklasifikasikan keanekaragaman hayati ini pada kategori E atau bisa explore dan equipment. Kemudian yang kelima, guru memberikan kesempatan untuk siswa menghubungkan materi terkait lingkungan sekitar siswa. Nah, di sini adalah pada kategori T atau tailored. Nah, di sini mempersonalisasikan. Jadi siswa itu dipersonalisasikan pada materi terkait lingkungan sekitar siswa dan dikaitkan pada passion siswa, minat ataupun kesukaan dalam diri siswa atau gaya belajar siswa terhadap lingkungan sekitarnya gitu pada materi
keanekaragaman hayati khususnya. Selanjutnya yang keenam yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya secara acak dan siswa lain memberikan tanggapan. Nah, ini pada kategori R. Jadi seperti itu untuk kegiatan inti. Selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan penutup. Di sini yang pertama yaitu guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran atau di sini kategori E. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi siswa dalam menemukan kesimpulan tentang keanekaragaman hayati atau ini kategorinya R atau rating, kita mengingat kembali gitu. Nah, di sini guru melakukan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran atau ini juga rating, bisa kita mengingat-ingat kembali dan juga bisa revise gitu. Jadi guru memberikan perbaikan terhadap materi yang telah disampaikan oleh siswa dan juga dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu guru memberikan penugasan secara mandiri sebagai bahan evaluasi siswa atau di sini poinnya E atau evaluate gitu. Kemudian guru memberikan tindak lanjut terhadap materi yang telah dipelajari dan yang akan datang. Nah, ini guru memberikan tindak lanjut, kita hook itu mengaitkan terhadap materi yang telah dipelajari dan juga yang akan datang nantinya. Kemudian yang terakhir adalah guru menutup pembelajaran dan memberi salam. Nah, ini ada poin kategori H. Ini guru mengaitkan semua peserta didik untuk menutup pembelajaran dengan misalnya mengucap kata syukur, kemudian mengucap salam secara bersama-sama seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.